Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan Ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Desa Kalibaru, Cilodong, Depok. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia kepada keluarga yang membutuhkan. Kisah datang dari seorang ibu yang mempunyai 2 pekerjaan, itu pun terbilang yang sangat minim pendapatannya. Beliau belum mempunyai anak dan bertekad akan merawat ayah tirinya karena sudah membesarkan beliau sampai saat ini. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Saya ingin bertemu dengan Ibu Maisaroh yang mana? Iya, saya sendiri. Ibu sendiri? Ya. Kita ngobrol di depan. Di sini terlalu sempit. Kemana dulu ya? Ya. Mari Bu. Kita makan sendal, Mama. Nama saya Maisaroh, umur saya 40 tahun. Pekerjaan saya pembuat kue dan penjahit home industry. Kalau untuk pembuat kue, saya sehari dibayar 50.000 dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ini rumah siapa Bu? Rumah saudara, Rumah saudara. Itu motor siapa? motor saudara Saudara juga. Rumah Ibu di mana? di sana, di Cilodong juga, cuman di perapatan. Ibu ada di sini dalam rangka apa? Itu bantuin bikin kue, ngerjain. Ya lumayan lah buat sehari-hari. Jadi Ibu sedang bekerja untuk saudara. Ya, Berapa upah yang Ibu dapat nantinya? enggak seikhlasnya, tapi dia ngasih saya 50.000. Satu hari. Ini sudah berapa lama Ibu membantu saudara? Di sini baru seminggu. Apakah buat Ibu itu sudah cukup? Ya, 50.000 dibilang sehari? cukup mah ya belum lah. Belum. Istilahnya kebutuhan kan banyak. Ibu hanya bekerja di sini saja atau ada pekerjaan lain? Saya mah apa aja sih. Kadang kalau ada yang nyuruh gosok ya saya kerjain gosok. Berarti tidak punya pekerjaan tetap ya? Kalau ada yang memanggil Ibu untuk mencuci dan menggosok pakaian, itu berapa upah yang Ibu dapat? Tergantung banyaknya. Kalau banyak kadang suka dikasih 50.000. 50.000. Ya, Itu kalau ada ya? Oke. Tapi seringnya ada atau tidak? jarang. Jarang. Yang ini sering atau tidak? Ya mau lebaran aja. Karena sedang mau lebaran, jadi bikin kue nastar tuh saya lihat ya. Iya. Ada bikin kue apa Bu? Biji ketapang. Yep. Dengan pendapatan Ibu yang sedemikian kecil, hanya 50.000 rupiah saja per hari, dan banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus Ibu penuhi kan? Coba dijelaskan kebutuhan apa saja yang harus Ibu penuhi. 1. Buat bayar listrik. Ya. Orang tua lagi sakit. Ya. Ya butuh biaya lah istilahnya buat berobat apa Ya. gitu.
Ya buat makan sehari-hari, paling kebutuhan hidup lah. Dasarnya. Rumah ibu sewa atau milik sendiri? Punya orang. Punya orang? Iya. Kok ibu bisa tempatin di situ? Gimana ceritanya? Jadi waktu itu kan rumah bapak, terus karena bapak sakit, ngambil uang sedikit-sedikit, nah, terus akhirnya rumah itu terjual gitu. Terjual sama pihak ketiga. Ketika orang itu punya rumah, lalu terbentur biaya, mau nggak mau rumahnya harus dijual karena tidak punya kemampuan untuk mencicil, dan yang punya rumah juga berbaik hati, rumahnya boleh ditinggali dulu, ya kan? Iya. Tapi juga pas ditinggalin semasa bapak hidup, kalau bapak udah nggak ada, saya pergi dari situ. Itu perjanjiannya itu aja. Perjanjian seperti itu ya. Ketika bapak masih ada boleh tinggal gitu, tapi ketika bapak sudah tidak ada, ibu harus angkat kaki. Iya. Lalu bagaimana keadaan anak-anak ibu kalau misalnya ibu harus angkat kaki? Ya gimana ya? Ya saya mah terima aja lah. Gimana nanti gitu. Anak ibu ada berapa semua? Anak saya belum ada. Kalau ada ya udah besar, ada yang udah meninggal. Nah, satu yang Ya. udah meninggal. Kapan meninggalnya ibu? Udah lama, Udah lama. Lalu anak yang tinggal bersama ibu tuh ada nggak? nggak ada. Nggak ada. Pada kemana semua? Berarti hanya satu-satunya saja yang itu. Iya, Dan udah meninggal dunia. Suami ibu kemana? ada. Ada. Cuman kerjanya sama, serabutan juga. Kalau ada kerjaan ya dikerjain, kalau enggak ya nganggur. Nganggur saja di rumah. Ayah sakit apa di rumah bu? Bapak darah tinggi, Darah tinggi, rematik. rematik. Terus sempat sakit prostat juga tuh. Sempat mau dioperasi, ya karena nggak ada biaya, akhirnya nggak jadi dioperasi gitu. Itu terakhir dibawa berobat memakan biaya berapa? Ya udah banyak sih. Udah banyak ya? Bahkan sampai rumah terjual, berarti kan udah sangat banyak sekali ya bu? Iya, Nah, ibunya kemana? Orang tua ibu kemana? udah meninggal kalau ibu. Meninggal. Gimana perasaannya bu ditinggal sama orang-orang yang dicintai? Ya sedih sih Pak, coba mau gimana? Kita terima ini aja, takdir. Mau udah takdir saya begini gitu. Mau gimana lagi? Gitu. Jadi ibu ikhlaskan saja. Ikhlas, saya ikhlas kok. Ngurus orang tua juga saya ikhlas, saya cari berkahnya aja. Ibu berapa bersaudara semuanya? Semua 7. 7. Kenapa hanya ibu saja yang merawat orang tuanya? Yang lain pada kemana? Jadi begini Pak, Gimana? itu tuh orang tua angkat saya. Kalau orang tua kandung saya masih ada juga gitu. Selama ini yang ibu rawat itu orang tua angkat. Ya, Yang kandung yang kandung masih ada masih juga. ada. Kenapa ibu harus merawat orang tua angkat ibu? Karena dia nggak punya anak Pak. Oh nggak punya anak? Iya. Berarti ibu nih memang sengaja diangkat sebagai anak Iya. dan sudah membesarkan ibu sampai Iya, saat ini. Iya. Lebih sayang yang mana? Ayah angkat atau ayah kandung? Kalau saya sih nggak beda-bedain, namanya orang tua kandung ya tetap orang tua saya juga gitu Pak. Kalau misalnya saya ada rezeki apa ya saya pengen ngasih juga gitu. Karena dia juga kan nggak punya juga gitu Pak. Ibu harapannya apa ke depannya? Ya harapan saya mah ingin lebih baik gitu Pak. Saya tidak salah orang untuk membantu. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Maisyarah
berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk ibu habiskan. Saya tahu ibu pasti kaget, ibu bahagia. Ibu, gimana perasaannya? Dapat rezeki yang tidak pernah ibu sangka. Alhamdulillah ya Allah. Puji syukur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini adalah rezeki di bulan puasa, Bu. Sebentar lagi kita akan lebaran. Dimanfaatkan, Bu. Ya, saya mau ibu harus pergunakan uang ini untuk kepentingan yang sangat penting. Ibu ingin usaha, ibu ingin membelikan kursi roda, itu diwujudkan. Beli keperluan untuk ayah angkatnya, beli keperluan untuk ayah kandungnya juga, Bu. Ya, Mau beliin beras. beras boleh. Boleh ibu, waktu ibu tidak banyak ya, hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil ibu. Jadi tolong sekali dimanfaatkan dengan baik. Pergi ke pasar, cari mesin jahitnya, Bu. Ya. Saya tahu ibu orang yang penuh dengan banyak keterampilan, mempunyai banyak potensi. Jadi amat sangat disayangkan sekali jika waktu ibu terbuang untuk pekerjaan yang, mohon maaf, untuk saat ini belum cukup. Nanti selama di pasar ibu tidak perlu khawatir. Nisa akan temani ibu berbelanja, dia akan membantu ibu apa saja yang terbaik. Dia akan kasih masukan, tinggal didiskusikan saja, ya. Dan ibu juga akan ditemani oleh satu anggota Brimob, Bapak Reksi. Dia yang akan menjaga keamanan selama ibu berbelanja. Ada yang mau ditanya nggak, Bu? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ibu silakan belanja. Kita naik apa, Bu, ke pasar, Bu? Yang dekat sini ya? Jauh. Angkot sih, jauh.